Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Amalia, NIM 2041050200093 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam tentang tugas dan wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama yaitu pengertian OJK. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Artinya, OJK merupakan sebuah lembaga negara, bukan lembaga swasta, di mana lembaga ini secara resmi didirikan oleh negara dalam pelaksanaannya yang diatur oleh undang-undang, sehingga dalam pelaksanaannya tersebut sudah jelas dan teratur. Kemudian, OJK memiliki fungsi dan tugas dalam mengatur dan mengawasi terhadap industri jasa keuangan, baik itu perbankan ataupun non-perbankan. OJK melakukan tugasnya secara terintegrasi atau secara menyeluruh, baik itu berkenaan dengan intern OJK sendiri atau pemerintah, terutama Kementerian Keuangan. Dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, diantaranya adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya tentang asas-asas Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, asas independensi, bahwa OJK melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. OJK bekerja secara profesional dan objektif tanpa dipengaruhi oleh pihak lain, baik secara intern OJK atau pemerintah. Yang kedua, asas kepastian hukum. Pertama, bahwa OJK bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan ketetapan pemerintah. Yang kedua, pemerintah atau OJK memberikan jaminan terhadap lembaga keuangan. Asas yang ketiga yaitu asas kepentingan umum. Baik pihak penyelenggara lembaga keuangan syariah atau nasabah juga dipentingkan, yaitu diberikan pengaturan dan juga pengawasan. Yang keempat, asas keterbukaan. Jadi pemerintah atau OJK secara terbuka memberitahu kepada publik apa saja tugas-tugas mereka, kewenangannya, dan juga kebijakannya. Yang kelima, asas profesionalisme. Jadi, orang-orang yang terlibat dalam OJK adalah orang-orang yang memiliki kemampuan atau kompetensi tinggi baik dalam pengawasannya yang berkenaan dengan perundang-undangan, manajemen, ataupun akuntansinya. Serta mereka bekerja secara objektif dan penuh dengan tanggung jawab. Yang keenam, asas integritas. Jadi, orang-orang yang mempunyai jabatan di OJK adalah orang-orang yang jujur, orang yang taat peraturan, dan orang-orang yang bekerja penuh dengan tanggung jawab. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Apa yang OJK lakukan terencana dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga ketika diminta pertanggungjawaban, maka OJK mempunyai data yang cukup lengkap. Selanjutnya tentang tugas OJK. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Artinya dalam mengatur pelaksanaannya, maka OJK membuat peraturan yang harus ditaati oleh penyelenggara lembaga keuangan baik itu perbankan ataupun non-perbankan, serta mengawasi lembaga keuangan supaya tunduk terhadap perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik itu yang dikeluarkan oleh BI, pemerintah, ataupun Kementerian Keuangan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yaitu membuat aturan yang lengkap
yang dilaksanakan oleh pelaku-pelaku pasar modal dan juga OJK mengawasi tentang pelaksanaan di lapangan agar sesuai dengan aturan. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya, yaitu membuat aturan pengawasan terhadap pelaksanaan asuransi baik itu konvensional ataupun syariah, dan juga membuat aturan pengawasan terhadap lembaga dana pensiun baik itu konvensional maupun syariah. Selanjutnya tentang wewenang OJK. Yang pertama, mendapatkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian saksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, OJK berwenang memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Demikian tanggapan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.